produksi dari alat sound system ATP by Trendy. Langsung mawon, sebetulnya saya itu tidak ora iso apa-apa, cuman berdasarkan pengalaman saya. Untuk rekan-rekan sound system, penting sekali di sound system itu kalau bisa usaha sound system itu jangan ganti-ganti sistem, kalau bisa sekali usaha langsung jadi. Terus kunci utama Anda nyeting sound system yang harus diutamakan dulu, pertama kelistrikan, kedua polarity harus benar dan harus tahu, ketiga delay, keempat slot, kelimanya frekuensi. Itu harus betul-betul tahu. Saya sering sekali lihat di demo-demo sistem, hampir semua ada demo sistem saya lihat, tapi saya amati masih banyak sekali rekan-rekan operator sound system atau waktu penyetingan antara power itu rata-rata banyak sekali yang power masih ada di jam 12, jam 3. Itu sebetulnya nggak boleh. Untuk power ya kalau bisa diutamakan yang sama tipe, juga mereknya kalau bisa. Jadi untuk titer satu tipe, untuk middle satu tipe, untuk subwoofer satu tipe, biar mudah cara nyetingnya. Selain itu juga volume harus full semua. Nanti mainnya main di gain management. Saya sering kali ninggal waktu saya setting udah bener, saya pesan sama anak buah saya, iki mau jadi wah-wah. Ternyata setelah saya tinggal itu manajemen di wah-wah, powernya itu kemampuannya beda-beda, gainnya beda-beda, sensitifnya beda-beda. Masa gain dibikin 0 dB semua, itu udah bener. Ya dikira-kira kemampuan power sama kemampuan speaker itu harus seimbang. Jadi bisa min berapa dB bisa, plus berapa dB bisa. Terus lagi untuk Anda yang subwoofernya itu kadang tidak sama, modelnya tidak sama, Anda juga harus pinter-pinter mendelay, harus didelay. Kalau nggak delay, kadang-kadang model bloknya beda itu juga nggak bisa nyambung, kayak polarity kebalik itu. Termasuk dengan atasnya juga begitu. Terus untuk voltase, kalau bisa voltase itu semua yang barang build up walaupun Cina, voltase itu ya 230 sampai 240 itu aman. Jangan 220, kadang masih ngedrop lagi. Untuk asetnya pas dipakai 50, pas tidak dipakai 52 tidak apa-apa. Tapi jangan lebih dari itu, malah hasilnya kurang maksimal. Ya, dan ada yang perlu ditanyakan mungkin kalau saya bisa. Saya itu nggak ngerti sebetulnya, cuman di sini di Pasar Rai suruh menyampaikan mungkin yang saya bicarakan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Amin, amin. Terus untuk subwoofer gitu, bukannya saya bukan karena produksi box ya. Penentu utama untuk menentukan karakter suara subwoofer itu di boxnya. Jadi penentu utama di boxnya. Jangan sekali-kali
wong sing ora bener boke, sing disalahke speakernya kurang apik, powernya kurang apik, itu jangan. Kalau nggak percaya, pakai nyoba box saya itu pakai power kecil, suaranya karakternya juga begitu, cuman kurang tegangannya saja. Untuk menentukan karakter suara di sub itu penentu utama di boxnya. Dengan pengen karakter rendah, dealer apa agak nendang, jejak, dangdut, ada sendiri. Selain itu, penjenengan semua pengusaha sound system, saya sarankan jangan mudah terprovokasi, jangan mudah panas. Diojo-ojo koncone, padahal itu lawan bisnis ya. Sono kurang ini, sono jangan mudah terprovokasi. Coba dipelajari dulu apa kekurangannya. Kalau saya memang jualan sound system, tapi dengan kalau sudah ada barangnya, tidak nyarankan, oh ini powermu elek, kudu ganti, power ATP, enggak, saya tidak mau seperti itu. Yang sudah ada dimanfaatkan. Seperti itu. Saya lihat masih banyak yang pakai crossover analog. Sekarang manajemen digital itu murah-murah sekali. Kalau analog jenengan nggak bisa main delay, nggak bisa frekuensi berapa diputer ini, middle-nya katut, titernya katut, dan seterusnya. Nah murah, manajemen DP aja 2 jutaan mas. Iya pak, murah sekali. Wong pengen apa itu ya wani kudu wani modal. Daripada kalau jangan pakai manajemen sudah iso limiter fungsi, jenengan pengennya hemat, betul bisa hemat. Jangan pakai crossover. Nah dari banter kebablasan speakernya jeblok, akhirnya kan malah jadi boros. Iya pak, yang gonku jeblok pak, 15-ane. Oh iya. Betul itu. Kompak itu 15 in. Betul. Sebetulnya kalau usaha sound system itu kalau tepat enggak gonta ganti. Ini kurang apik, enggak seperti itu. Kalau seperti itu akhirnya pengennya ngirit, iki sik, malah akhirnya boros. Gitu. Yeah. Oh, untuk subwoofer idealnya itu ya tergantung boxnya. Dirasaknya yang paling penak bagaimana? Kalau saya bawahnya di antara 30 sampai 40. Untuk atasnya saya mulai 95 sampai 120. Itu juga tergantung untuk apa? Fungsinya pas untuk apa? Kalau untuk gamelan keleningan gitu ya dibikin 40 lebih sedikit sampai 120 biar rotok mid low sedikit, termasuk dangdut seperti itu. Tapi untuk drum-druman ya harus yang lebih rendah. Makanya tinggal fungsinya. Selain tinggal fungsinya juga harus melihat boxnya. Boxnya tak kayak karakter sekian bisa enggak? Opo mendul opo enggak? Seperti itu. Jadi tidak semua harus sama rata itu enggak ya. Juga termasuk powernya, speakernya itu juga harus dilihat, juga harus menentukan itu. Sound system itu mas kalau sudah polaritinya bener, listriknya bener, polaritinya bener, delaynya bener, slope-nya bener, frekuensinya bener, soundnya bianter enak gitu loh. Kadang-kadang aja sound kok rasanya banter tapi kok gandul, berarti itu mungkin polaritinya ada yang balik 1 biji atau apa tuh, sound atas sama bawah nggak bisa gabung, harus salah satu di delay gitu. Apalagi kalau box subwoofernya itu 2 macam, 2 model, juga harus outputnya 2, jangan jadikan 1 begitu. Monggo, apalagi kalau ada yang ditanyakan mungkin saya kalau bisa jawab. Yang ditanyakan paling ini Pak, yang jadi pikiran,
Dari analog mau pindah ke manajemen digital nah. Dari kerja keras itu. Lah sebetulnya nggak mahal. Kalau yang nggak tahu itu dikira mahal. Padahal 2 jutaan aja sudah dapat ya? manajemen digital. Kalau takut nggak bisa, nah kapan artisan Ratu Kusik? Harusnya beli dulu baru belajar. Oke, sip, betul. Itu. Semangat. Yang reng duwe tuku. Kalau kira-kira ragu, beli ke Mas Daniel sana, suruh nge-check untuk subwoofer kira-kira frekuensi berapa, untuk mid low berapa, mid berapa, high berapa, bisa. Ke saya tak kirim ke Wonogiri juga bisa, sudah tak setel ke bisa. Apalagi jenengan kalau beli 1 paket dari saya cuman 2 W, tak setel ke dari sana bisa manajemennya, sudah tak kunci dari sana bisa. Kalau model seperti itu, model ini Adelia itu kan hemat power, nyetingnya mudah sekali. Dikental berapapun dari mixer ya segitu itu maksimal, jadi nggak bisa kebablasan. Soalnya sudah di limit dari manajemen. Banyak sendiri. Ada pertanyaan lagi? Mau nanya sering nyampein tapi saya kurang dengar. Oh nggih. Iya belum. Sound yang utara itu dijual. Nggih. Dijual. Kalau di saat ini penjenengan nggak kena ongkos kirim. Bonusnya ongkos kirim. Kalau sudah saya bawa pulang ke Wonogiri, ongkos kirimnya per box paling enggak ya 400.000. Untuk yang subwoofernya itu, yang sebelah-sebelah itu, yang pinggir-pinggir itu, tak bikin promosi saja. Jual saya seperti jual di sana, per boxnya 5.500.000. Speakernya bagus, enggak speaker kaleng-kaleng yang dijual murah itu enggak. Isi 1, isi 2 pilih noto mas, isi 1 ya. Untuk arenya per boxnya itu 9 juta. Speakernya neodymium semua. 12 in, Twitter. Murah loh mas, 5 juta. Itu finishing saya. Saya kira untuk sound sekian ini untuk finishing saya lebih kuat, lebih rapi. Soalnya triplek saya triplek kualitas ekspor pertama. Kedua, saya lapisi resin matte dulu, tebel seperti bikin kapal. Ketiga, saya gempul lagi pakai resin talak itu. Setelah itu diamplas halus. Setelah diamplas, semprot tekstur. Setelah disemprot tekstur, saya cat dengan cat hammer tone, juga terakhir cat clear. Jadi betul-betul kuat. Tidak bilang pabrik apa, sound bikinan pabrik itu namanya saja. Tapi keawetannya saya berani tanding. Soalnya yang pabrik itu cuma triplek langsung semprot tekstur aja, tidak bertahan lama, tidak bertahan air. Taruh cerita sedih tadi seperti itu. Dengan kalau berteman salah satu keluarga saya, Agung Trendy itu yang toko di Solo, Tangguh Trendy anak nomor 2 toko yang di Madiun, anak nomor 3 Pepi Trendy, maka ATP Agung Tangguh Pepi. Ini suaminya anak saya, jadi menantu Edi Trendy. Nah. Monggo. Kalau ada yang perlu ditanyakan, mungkin kalau saya bisa jawab. Soalnya saya sebetulnya orang nggak ngerti, cuman sering lihat di museum di mana-mana saya lihat, saya pelajari. Saya di daerah sana Jawa Timur pernah lihat saya dewan juri mixing itu masa didisik ini sing meh volume cuman dikit-dikit. Belum ya? Ulangi untuk rekan-rekan, mungkin ada yang kadang keliru. Untuk mixernya, untuk mixing diusahakan
volumenya 0 dB, gainnya tertutup dulu, jangan terbalik. Saya sering lihat gainnya mehpol, volume sedikit, masternya juga sedikit, itu salah. Soalnya nanti di LED itu sudah protek semua, sudah merah-merah semua. 0 dB dulu, kalau enggak pasti jelas gainnya full nutup dulu 0 dB, kalau kurang keras baru buka bikin. Saya yakin kalau di sini semua hampir semua sudah tahu. Kadang-kadang suara pecah, suara erak itu dari itu. Lebih baik bikin manajemen yang besar daripada dari mixer yang besar. Gitu. Nonton ya? Cukup semanten. Ini cuman saya tidak tahu, cuman pengalaman saya saja yang saya praktekkan setiap saya dolanan sound system di rumah maupun di event-event dan juga di demo-demo sound system. Bagi rekan-rekan sekalian promosi, kalau transaksi dengan grup-grup trendy, jangan khawatir, pasti aman, pasti terkirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.